Terutama di sini kepada mereka yang janda dan pernah jadi janda pasti akan mengerti kondisi ini. Kita akan lihat setelah perceraiannya dengan Stefan William, akankah Shelly Evangelista bisa menghidupi 4 anaknya? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya pengen jelasin dulu kenapa kok saya membahas ini. Karena kita kalau di YouTube itu nggak bisa sembarangan bikin konten. Jadi saat kita bikin konten, terus kemudian nanti dari YouTube Studio itu semacam algoritma yang akan memberitahukan konten kita direspon seperti apa. Maka YouTube sebenarnya memberikan satu arahan atau usulan untuk kita membahas itu lebih jauh karena banyak orang yang meminatinya. Nah, membahas di sini bukan artinya meramalkan masa depan mereka akan seperti apa, tapi lebih untuk mengeksplorasi kemungkinan apa yang akan terjadi, yang terbaik yang harus mereka ambil. Dan kenapa saya di sini kok peduli sama artis? Sebenarnya bukan peduli sama artis, tapi saya peduli sama para viewer saya. Agar apapun yang terjadi dalam kehidupan para artis dan selebriti ini bisa diambil positifnya dan juga ditinggalkan hal-hal negatifnya. Maka silahkan tonton karena saya akan bahas terutama di sini kepada mereka yang janda dan pernah jadi janda pasti akan mengerti kondisi ini. Kita akan lihat setelah perceraiannya dengan Stefan William, akankah Shelly Evangelista bisa menghidupi 4 anaknya yang ini dari ayah yang berbeda kalau tidak salah di sini. Kita langsung akan lihat dengan kartu-kartu saya. Bisa atau enggak ya kira-kira? Kalau saya lihat di sini nih, dia ini akhir-akhir ini kayak kebanjiran job. Banyak tampil di TV-TV dan programnya juga reguler. Dan in case kalian bertanya-tanya, ini penghasilannya bisa sampai ratusan juta per bulan. Dan kalau menurut saya, ini adalah sebuah rezeki yang memang bertambah banyak. Tiba-tiba saja banyak ada orang yang bernyinyir di sini bilang kalau ini terkenal gara-gara sekarang perceraiannya. Kalau saya bilang sih enggak, karena ya kalau dari sini saya bilang ini adalah rezeki anak. Nah, makanya saya kan kadang-kadang bingung di sini kenapa kok ada satu single parent yang bisa menghidupi anaknya. Ini adalah karena saya yakin setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Jadi kalau dibilang banyak anak banyak rezeki itu memang benar, tapi bukan rezeki bapak ibunya, ya rezeki anaknya. Kalau nyiprat dikit ya itu yang dialami oleh Shelly Evangelista saat ini. Nah, tentang itu tadi, kalau saya bilang sih saat dia sekarang ini berita perceraian itu sih momentum. Nah, walaupun momentumnya kurang baik karena perceraian yang akan dibahas di sini, tapi kalau menurut saya dia di sini melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan ya sudah kalau diberikan Tuhan dia lakukan, kalau enggak juga ya dia akan berdoa terus. Jadi kalau saya lihat di sini dia saat ini mungkin lebih religius dari biasanya, lebih dewasa dan bisa dibilang di sini Shelly Evangelista sebenarnya adalah seorang wanita yang berbakat. Jadi kalau kita lihat kan dia sebenarnya bukan komedian, tapi terus kemudian dengan acara-acara yang ada setiap hari harus berperan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Kalau menurut saya sih memang dia adalah wanita yang berbakat dan terus kemudian mendapatkan momentum, tapi juga mau dan rela bekerja keras untuk anaknya. Dan kalau kalian pun merasakan yang sama di sini, pernah terus kemudian harus jadi janda, single parent, melakukan hal-hal yang kalian nggak pernah bayangkan dalam hidup, tapi demi anak kalian mau lakukan, coba tulis di komentar, saya mau tahu apa saja yang kalian pernah lakukan demi anak kalian untuk bisa hidup dan bersekolah. Dan kita akan lihat lagi apa sih sebenarnya akan membuat itu terjadi. Kalau menurut saya, dia sekarang pun berusaha untuk mencari Tuhan di dalam dirinya, mencari tahu sesuatu yang harus dia lakukan, dan dia tidak melakukan ini untuk dirinya. Saat dia sekarang ini harus bekerja, maka kepentingan untuk diri ini hilang dulu. Bahkan nanti kita akan lihat menggunakan kartu apakah dia saat ini ingin segera mendapatkan kekasih baru, suami yang baru untuk menggantikan anak-anaknya, ayah sambung untuk anak-anaknya ini tadi. Apakah arahnya ke situ atau dia sekarang benar-benar fokus ke anak? Tapi kalau dari kartu ini sepertinya apapun yang dia lakukan ini untuk anak lagi dan untuk anak. Sehingga kalau kita lihat saat ini dia kelihatan tanpa lelah kesana kemari, dia terlihat tabah, ini semua dilakukan hanya untuk anaknya. Bahkan kalau menurut saya, dia ini hanya bisa nangis di televisi, tapi saat dia pulang, dia harus tegar dan menjadi seorang ibu yang juga luar biasa. Coba, di sini janda-janda pasti mengerti bagaimana kalian itu harus cari tempat lain, ke rumah teman atau apa, untuk bisa menangis dan meluapkan isi hati. Kalau di depan anak, kalian harus terlihat superwoman dan benar-benar bisa melakukan semuanya. Benar
Benar nggak tuh? Dan melihat ini apa sebenarnya teknik yang dia lakukan untuk melakukan ini. Kalau menurut saya, dia ini percaya saja kalau dia akan bisa melakukan. Bahkan ada beberapa tawaran yang mungkin saja di sini dia sebenarnya nggak pede melakukan. Tapi demi anak, dia lakukan itu. Jadi sepertinya dia saat mendapatkan tawaran, nggak ambil pusing, dia langsung ambil. Dia mengatakan bahwa dulu pun sering mendapatkan tawaran, tetapi ya nggak diperbolehkan oleh suami dan dia menghormati itu tadi. Tapi mengingat sekarang ini, dengan apapun yang terjadi, sepertinya apapun yang ada di depannya, semasa itu adalah sesuatu yang positif, tidak negatif, dan dia pikir dia bisa mengerjakan secara waktu dan juga tenaga, dia sepertinya akan lakukan. Dan saat ini Shelly Evangelista mungkin tepat di titik dimana dia akan lakukan apapun demi anaknya. Nah, komentar kalian semua yang pernah melakukan yang sama di sini. Dan kita juga lihat bahwa hal-hal seperti support dari orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang menyayanginya, yang memiliki perasaan untuk mengerti apapun yang dialaminya, ini juga penting. Dan saya pikir Shelly di sini dikelilingi oleh orang-orang positif yang juga melihat anak, yang melihat dia ini tetap mendukung apapun yang dia alami. Dan dengan ini memang akan susah ya, kita akan terus kemudian mencari tahu perceraiannya ini karena siapa, salah siapa. Dengan ini semua terjadi dan dia harus menghadapi anaknya yang 4 orang ini tadi, nggak mudah. Dan kalau menurut saya dukungan teman-teman ini sangat membantu untuk dia sekarang tetap bisa seperti ini. Dan resep yang lain yang juga bisa, mungkin kalian semua saat ini sedang proses perceraian, berpisah dengan orang yang kalian anggap kalian sayangi tapi ternyata nggak berhasil, adalah ya sudahlah, coba untuk move on, melihat segala sesuatu yang pasti ada. Yang pasti kan anak ini dikasih makan sekarang ya 6 jam 8 jam lagi akan lapar, harus dikasih makan. Anak yang harus sekolah, atap yang harus dibayar, listrik yang harus tetap nyala. Fokuslah kepada sesuatu yang jelas saja. Apapun yang ada di masa lalu segera lupakan. Untuk kalian semua yang dalam proses perceraian, perpisahan, fokuslah kepada apapun yang di depan kalian. Jangan meruntuki nasib, membodohkan diri sendiri, dan coba untuk meruntuki apapun yang ternyata kalian kemarin lakukan. Cobalah untuk melangkah lagi, dan apapun yang kalian ini selesaikan satu demi satu. Jangan merasa untuk bisa mengerjakan semua, dan mintalah pertolongan jika ternyata itu susah untuk dituntaskan. Dan selain move on, kita akan lihat tentang pasangan. Sepertinya dia nggak akan nyari pasangan dalam waktu dekat. Dia malah sangat ketakutan kalau anak-anaknya ini nanti nggak hidup dengan sesuatu yang pernah mereka rasakan. Rupanya Selin ini pengen anaknya ini bahkan naik tingkat sosial dan juga kelayakan hidupnya. Sehingga apapun itu sepertinya dia rela untuk berkorban, untuk nggak harus merasakan cinta, nggak harus cari pasangan dulu, dan semua diberikan untuk anak-anaknya. Nah, pengorbanan apa yang kalian lakukan? Pengorbanan apa yang kalian selama ini coba untuk kalian lakukan, dan kesenangan apa yang harus dikesampingkan? Saya mau tahu, dan kalian pasti pernah merasakan. Dan dengan kalian menuliskan di bawah ini, orang yang sedang menuju ke sana mungkin akan sedikit diberikan semangat saat membaca apapun yang kalian lalui. Dan apa sih yang kira-kira akan membuat dia trauma dengan kejadian yang kemarin? Kita akan lihat bahwa sesuatu yang terjadi, dan ini di luar dari apa yang dibayangkan. Nah, rupanya ada kesalahan saat seorang wanita ini menikahi pria, dan terus kemudian akhirnya berpisah. Adalah saat pria yang dinikahinya ini ternyata adalah seorang anak laki-laki. Jadi masih childish, jadi masih mementingkan dirinya sendiri. Harapan seorang wanita saat seorang wanita menikahi pria adalah pria ini berubah menjadi ayahnya yang memprovide atau memberikan semuanya, pengayoman, imam atau petunjuk, memberikan kepastian, memberikan banyak hal yang dia selama ini dapatkan dari ayahnya. Nah, father figure ini adalah penting. Nah, pria-pria kadang-kadang ini tidak mengetahui. Mereka berpikir bahwa hidup berumah tangga adalah hanya tentang cinta, seks, dan juga kesenangan hidup. Saat mereka harus memberikan banyak hal yang mereka ini harus berikan, tiba-tiba mereka menjadi anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan jadilah suami kalian ini adalah anak pertama kalian, anak laki-laki yang harus dibimbing, yang harus diingatkan, yang nggak tahu harus kapan memberikan prioritas untuk sesuatu yang pasti dan mana yang tidak. Nah, untuk ini, jika memang ternyata mereka seperti itu, ingatlah kartu Seven of Cups. Pria memang seperti itu, saya pun juga begitu, tetapi ingatkan. Dan kalau mereka ingat, disitulah letak cinta dan pernikahan itu sendiri. Tapi saat mereka ingat, lupa lagi, atau tidak ingin berubah, suka main games,
lupa waktu, nongkrong sama teman-temannya, hanya melakukan hobinya tapi tidak memikirkan keluarganya, maka sekaya apapun dia, akan tiba masanya di mana kalian akan disisihkan dan dia ini menjadi seorang yang egois dan tidak memikirkan masa depan. Nah, jika ini yang terjadi, either kalian mencoba untuk menyadarkan atau segera tinggalkan. Nah, kira-kira kalau nggak tahu ini, apakah tahun depan atau kapan nanti Shelin Evangelista akan mendapatkan, kalau menurut saya dia akan menjadi single parent dulu dalam waktu yang agak lumayan lama. Kalaupun ada, ini hanya teman. Walaupun kalau menurut saya ini adalah satu hal yang dia inginkan, tetapi dia sepertinya kesampingkan itu, fokus untuk memimpin keluarganya ini tadi, dan paling tidak sampai anaknya ini tadi bisa melakukan segalanya sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, yang paling kecil ya di sini, atau ngomong sesuatu kalau sakit dan sebagainya, dia kayaknya akan fokus kepada anak terkecil dan juga meminta kakak-kakaknya ini membantu dia dalam kehidupannya. Dan kira-kira kalau harus cari lagi, ini akan seperti apa dan kira-kira kapan akan ketemunya. Kalau dibilang mau, ini banyak yang mau. Dan kalau dikatakan banyak orang dari masa lalunya, ini sekarang ini, saat ini kembali, itu ada banyak. Sama seperti kalian semua yang setelah berpisah dan jadi janda, terus tiba-tiba teman SMA, kuliah yang dulu naksir, ini balik lagi kepada kalian. Tapi hati-hati. Pria tetaplah pria. Jika kalian tidak segera menemukan sesuatu yang membuat mereka dewasa, maka pernikahan ini dengan casing apapun, prianya keker, ganteng, berwibawa, pemuka agama, bos di perusahaannya, tetap ada seorang anak kecil yang memanipulasi dan menguasai dirinya. Maka kalahkan anak kecil itu. Dan kalau saya lihat di sini, Shelin sepertinya masih tidak akan, ya walaupun banyak yang naksir, tahun depan pun sepertinya tidak. Tetapi harapan saya paling tidak 2023 nanti Shelin ini mendapatkan pasangan. Karena jika ini terlalu lama, takutnya dia akan merasa bisa melakukan ini sendiri, tidak membutuhkan laki-laki lagi, dan dia sudah trauma. Nah, tapi ini tidak akan berakhir baik untuk anak-anaknya. Dan itu juga untuk kalian semua, saat kalian merasa sudah cukup menjadi single parent, ingat, hidup kalian nggak cuma untuk kalian. Anak-anak kalian butuh sosok seorang ayah juga. Jangan biarkan sesuatu ini akan terjadi lagi. Kita tahu Shelin Evangelista memiliki perceraian juga dari orang tuanya, dan ini terjadi lagi. Putuslah mata rantainya dan kesampingkan semua kebutuhan dan keinginan kalian dan fokuskan kepada anak. Dan jika itu sudah selesai, carilah cinta, karena untuk setiap wanita tetap berhak untuk mencintai dan dicintai oleh pasangannya. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Tetap ambil sisi positif dari apapun yang saya ceritakan, dan apapun yang negatif di sini tolong disimpan saja atau dibuang ke tempat sampah. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.